Oleh, oke. Jadi apa nih, Zi, yang bisa kita obrolin setelah sekian lama kita tidak sharing? Apa ya, sharing-sharing tentang kerjaan kali ya, lowongan kerja dan lain-lain mungkin ya. Boleh, boleh. Apa nih yang mau kamu tanyain mungkin? Ini nih, yang pertama, kalau misalnya kita mau cari lowongan kerja, itu di lewat Google nih, Google Search ya. Itu sebenarnya bagus nggak sih? Pertama, aman nggak? Terus yang ketiga itu sebenarnya valid nggak sih datanya? Kadang nih kalau kita misalnya tiba-tiba nge-search terus muncul tuh lowongan. Nah, tiba-tiba kita suruh ngisi nomor handphone, terus suruh isi apa-apa gitu. Nah, itu sih gitu. Wah, menarik nih pertanyaannya ya gitu. Jadi, apakah boleh kita mencari pekerjaan gitu kan? Karena kita nggak tahu apa yang dituju, tapi kita tahu apa yang kita cari, yaitu cari info loker. Ya udah cari Google lah info loker terbaru, misal gitu ya. Betul. Atau Ya, iya. info lowongan kerja 2022, 2023, 2024 gitu ya. Betul, betul. Ya, Ya. boleh atau enggak. Kalau bisa atau enggak bisa, boleh atau enggak boleh. Tapi kita harus monitoring dulu. Nah, di sini aku pengen share lewat layar aja deh Zi gitu. Muncul nggak di situ ya? Oke. Gitu ya, udah muncul. Ya, muncul. Oke ya. Jadi penjelasannya itu adalah gini. Pada saat kita tahu kita tuh sedang nyari kerja, tapi kita nggak tahu nyari perusahaan apa, ya kan? Mungkin kan di luar sana banyak perusahaan yang kita nggak tahu namanya. Kita boleh cari lewat Google Search atau search engine yang lain, gitu ya. Nah, cuman aku mesti bilang bahwa ya ada tujuan tertentu kalau kita ya nyari info loker lewat Google Search Engine. Oke? Misalkan kata kuncinya kita tentuin sendiri. Google kan apapun kan bisa ada hasilnya ya nggak sih? Pernah nggak search di Google? Iya. Iya kan gitu. Loker gitu ya. Misalkan kita nulis kayak info loker terbaru gitu ya. Boleh nggak? Pasti akan muncul. Nah, saranku gini sih. Pada saat kamu menggunakan Google dan akan muncul hasil pencarian, pastikan hasil pencarian itu satu, mengarah ke website perusahaan. Website perusahaan yang akhirnya ngarah ke loker. Ini boleh. Ini boleh sih, gitu. Jadi nyari di Google, kalau ngarahnya ke website dan nanti bisa ke loker, ini bisa. Oke? Yang kedua, kalau kamu nyari di Google, dia akan ngarahkan ke portal karir, portal pencari kerja gitu ya. Aku tulis portal karir. Di portal karir ada loker. Ini boleh. Oke? Terus misalkan lewat Google Search Engine, dia akan masuk ke apa? Sosial media. Gitu. Ya kan? Sosial media. Misalkan ini kayak Facebook, atau Instagram, atau apa gitu. Yang akhirnya nanti ke loker. Ini juga boleh. Oke? Oh, gimana sih nulis loker ya? Gitu. Loker. Gitu. Terus ada lagi yang ngarah ke bukan sosial media, tapi apa ya, platform messenger gitu ya, platform messenger. Misalkan ada yang langsung arah ke Telegram atau ke WA grup gitu atau Telegram grup gitu. Terus ngarah ke loker, ini mungkin ya. Terus ada yang nantinya ini website perusahaan langsung ya, perusahaan. Nanti akan yang ada yang ngarah ke apa misalkan tadi kamu bilang ngisi-ngisi gitu ya. Kadang ngarah ke suatu kayak form gitu, kayak form. Langsung ke form. Nanti ngarah ke loker gitu. Ini sebenarnya kalau mau lagi ada lagi sih gitu. Jadi nggak cuma form, ada lagi nanti ngarah. Aku sebut ke website tapi ini namanya website backlink. Backlink. Jadi nanti dari website backlink nanti baru diarahin ke kalau nggak portal karir ke yang lain gitu ya, ke website utama baru nanti ke loker. Gitu. Ini bisa muncul nggak? Muncul. Misalkan apa website backlinknya ini? Misal kayak halaman berita, koran, gitu. Apa? Kan koran kan ada gitu ya. Kadang tuh kayak gitu. Kita search tuh muncul kayak begini, gitu. Ya. Jadi hasil Google Search itu kemungkinan akan semacam ini dan mungkin yang lebih lengkap nanti mungkin kamu atau teman-teman yang nonton sampai ke menit ini coba cari, gitu. Biasanya akan ngarah ke sini. Jadi boleh enggak? Boleh, ya kan? Boleh enggak? Boleh. Tapi ya mereka kan akan ngarah ke semua ini. Nah, yang harus dilakukan adalah prosesnya itu tidak sependek ini, gitu. Prosesnya itu nggak langsung sependek ini, gitu. Seolah-olah kan memang website langsung loker. Artinya apa?
Kalau kita nyari di hasil pencarian Google, kita validasi dulu ininya loh. Ini kita validasi dulu. Gitu. Oke. Jadi seolah-olah tuh di sini tulisannya bukan locker gitu. Di sini itu kamu harus validasi dulu gitu. Valid nggak? Valid nggak? Valid nggak? Valid nggak? Valid nggak? Valid nggak? Baru nanti ada satu panah lagi ke sini. Gitu. Baru ini ada website, ini locker gitu. Kenapa? Karena ini random banget. Nyari di Google itu kayak kamu nyari di pasar bebas gitu ya. Semuanya ada dan lain-lain. Gitu. Ya. Kadang malah ini kan tergantung SEO-nya yang bagus akan ya kan? SEO-nya jadi yang bagus akan direkomendasiin di atas sesuai dengan kata kunci kita yang kita nggak tahu sendiri itu kata kunci kita apa. Nah, masalahnya gini. Kita harus jangan buru-buru dari sini langsung hubungin ke locker. Banyak orang buru-buru. Mentang-mentang di Google kayak ada info locker. Langsung kita buka di website set. Wah, ini posting tanggal sekarang nih. Gini, udah langsung lamar. Jangan gitu, validasi dulu. Gitu kan? Kamu harus ngevalidasi. Misalkan website nih. Aku ganti halaman ya. Udah muncul halaman yang lain kosong. Ini udah muncul ya di sini ya, udah halaman kosong ya. Ini misalkan web. Nah, website dicek dulu. Itu valid gak? Valid gak? Gitu, tanda tanya. Gitu. Kalau misalkan valid, misalkan enggak, misalkan ini enggak, berarti ini stop. Udah, tinggalkan. Gitu. Ya kan? Kalau iya, ya kan, websitenya kayak lihat oke. Habis itu cross-check multi-channel. Aku cross-check multi-channel. Jadi kayak kamu cek dulu, cross-check multi-channel itu coba. Ini website perusahaan A, cari akun IG-nya, cari akun LinkedIn-nya, gitu. Jadi kita mesti nge-cross-check lagi gitu. Di cross-check ketemu nggak gitu. Setelah cross-check ini ya dicek biar apa? Nanti ketemu lagi gitu. Setelah CMC hasilnya valid nggak gitu. Kalau enggak stop gitu. Kalau iya misalkan gitu ya, baru cari locker yang sesuai gitu. Apply. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Ada kadang kita ngelihat suatu website tuh kelihatannya asli gitu ya. Tapi valid, ternyata saat di-apply nggak jelas gitu. Atau malah sebaliknya, kadang dari website kelihatan meragukan. Cuman setelah kita cari sosmednya, oh ternyata websitenya itu malah website yang salah yang kita kunjungi gitu. Misalkan ini cuma landing page, bukan website utama dan lain-lain lah gitu. Jadi kita harus langsung jangan buru-buru kalau kita nyari di Google langsung lari ke lockernya. Harus cek dulu. Dan ini bisa nggak? Bisa. Cuman masalahnya tadi. Nah, kalau kita sebagai orang awam, orang yang baru, terus tiba-tiba nyari di Google, kan mata kita kan belum sensi ya, Zia. Mata kita kan belum sensitif. Ini valid enggak, asli enggak. Sehingga yang harus kamu lakukan adalah tanya sama yang tahu dulu. Jangan mentang-mentang cari di Google, udah kelihatan asli gini. Apply. Begitu ada panggilan, kamu baru nanya orang. Pak, ini valid enggak? Bu, ini bener nggak ya? Gitu. Kebalik. Alurnya itu validasi dulu, baru apply. Bukan apply, ada panggilan, baru kita mikir, ini asli nggak ya? Gitu. Kan kebalik alurnya. Gitu ya. Nah, nanti paling pertanyaanmu ini, aku bikin satu konten sendirilah ya, biar nanti kamu dan teman-teman lain paham gitu ya. Intinya, nyari di Google Search itu boleh nggak? Itu boleh. Aman enggak? Itu bisa aman, bisa enggak, tergantung ini. Jangan buru-buru, langsung begitu ngelihat keluar hasilnya, udah langsung dia minta ngisi form, udah isi. Ya kan ada yang langsung ngisi dokumen gitu kan. No, validasi dulu. Cross check gitu. Cross checknya gimana? Tadi paling gampang tuh gini, begitu kamu dapat nama ada locker, kamu harus tahu yang pertama itu nama perusahaan. Ini wajib gitu. Kalau ada locker, nama perusahaannya kamu nggak ada, ini kamu pertanyain dulu. Mungkin ini palsu, mungkin ini asli, tapi sorry nih, gitu. Benefitnya tuh nggak sesuai dengan yang kamu ekspektasiin. Gitu. Mungkin masih rintisan gitu. Ya kan namanya nggak ada gitu. Kan atau misalkan ini kayak small enterprise gitu ya. Gitu. Nah, begitu nanti, jadi ini wajib ya. Ini yang wajib nomor 1 tuh, rumus nomor 1 tuh ini. Gitu. Begitu ada locker, kita wajib tahu nama perusahaannya. Kenapa? Karena memperoleh info locker harus semudah memperoleh info perusahaannya. Jangan sampai info locker perusahaan ini ada di mana-mana,
Begitu kita nyari nama PT-nya susah, kita nyari websitenya susah, nyari namanya yang valid susah, cuma mirip-mirip. Nah, gitu. Jadi begitu ada locker, kita harus tahu nama perusahaan. Step nomor 2, kalau kita sudah tahu nama perusahaan, kita lakukan cek di website, cek di portal karir, cek di sosmed, paling gampang IG, ada nggak IG official, dan yang keempat adalah cek di LinkedIn. Yang kelima adalah cek ke coach atau orang yang lebih profesional yang tahu ini perusahaan ini asli nggak gitu. Kalau ini udah dilakukan gitu, nah kamu ngelakuin kayak gini aman gitu. Karena sudah di cross check dulu. Ingat ya, cross check dulu sebelum apply. Karena apply itu berarti kamu memberikan data pribadimu gitu. Jadi itu yang harus dilakuin gitu. Semoga jelas ya Zia penjelasannya ya. Ya. Oke. Jelas banget. Soal nyari kerja nih sih. Apalagi nih soal pertanyaanmu mungkin yang lain. Boleh soal CV, dokumen atau nyari-nyari begini lanjutan pertanyaan ini juga boleh. Ada nggak? Nah, untuk CV-nya sendiri kayak gimana tuh? Kan kita biasanya kalau ikut plafon ya, plafon salah satu plafon, contohnya misalnya LinkedIn. Nah, itu kan kita cuma masukin CV doang. Platform. Kalau plafon, gitu. Ya. Kalau plafon itu kamu platform ya. Kalau plafon itu kalau kamu salah pinjaman duit, ya. Nah, pinjaman duit gitu ya. Ya, kenapa? Ini. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya kayak salah satu kayak gitu kan otomatis kita kayak naruh CV kita kan. Itu kan kita nggak ada kayak letterhead-nya apa. Terus kayak detailnya tuh nggak sedetail kalau kita ngelamar langsung lewat email lah ya. Nah, udah gitu nah untuk CV-nya sendiri tuh harus seperti apa sih gitu. Kan kalau misalnya menurut pandangan kita sendiri nih ya. Oh, kayaknya udah perfect nih, udah kayak gini nih gitu. Udah ngikutin kayak template orang-orang gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih yang dari HR sendiri yang dilihat gitu dari si CV itu gitu, ataupun apa sih gitu, biar bisa kepanggil nih gitu. Oh, oke. Menarik ini pertanyaannya ya gitu. Jadi aku mesti gambar lagi sih di sini. Kita ngomongin CV dan kesesuaian platform ya. Ini ada CV, ini ada CV, ini ada info locker, ya kan? Nah, info locker ini akan nyebar, misalkan lewat sosial media HR-nya langsung, rekruternya langsung, ya kan? Ada yang lewat sosial media perusahaan, ada yang lewat website perusahaan, ada yang lewat tadi platform locker gitu ya, platform locker, gitu kan? Ada yang lewat hasil repost lagi kayak grup lockerku misalkan ya, grup locker gitu kan, gitu. Locker ini akan menyebar semacam ini, ya kan? Ya, CV kita akan disebar kalau bisa kan begini juga ya, gitu. CV kita akan disebar ngikutin ini, ya nggak? Gitu. Nah, gitu. Artinya apa? Itu terus itu ada CV, terus mungkin ini ada yang lewat email blast gitu misalkan, email blast atau email notifikasi. Berarti nanti akan ada yang follow up-nya lewat email juga kayak gini misalkan gitu. Jadi, nah gini kan. Nah, dengan cara semacam ini artinya walaupun dokumennya sama yaitu CV, karena jalurnya ini beda-beda, maka caranya juga beda-beda. Ibaratnya gini lah sih. CV ini pengen ke locker ini tujuan. Jadi lo dari rumah mau ke Ancol gitu kan. Gitu. Nah, ya kan. Ini ada jalurnya sendiri-sendiri nih gitu. Ya kan. Kalau lo mau pakai lewat tol gitu gimana, ya kan? Kalau mau pakai kereta gimana gitu. Jadi lebih kayak ke jalur. Kalau lo lewat jalan sini gimana gitu. Jadi walaupun badan lo sama, kan lo mau ke sana berarti badan lo kan yang dibawa ke sana, gitu kan? Berarti kan CV lo mau dibawa ke locker gitu kan. Tapi kan caranya beda gitu sih kamu sih, gitu kan? Gitu. Jadi kan pasti kita harus tahu, oh, kalau misalkan badan ini mau ke Ancol lewat jalur darat yang mobil, motor lewatnya sini. Kalau lewat kereta caranya begini. Makanya sehingga walaupun CV-nya sama, jalurnya beda, pasti punya strategi sendiri-sendiri. Yang pertama itu
menyesuaikan dari salurannya ini. Yang kedua adalah jenis CV-nya. Kita bisa awali dari jenis CV-nya. Oke. Kan banyak orang yang tahu tuh CV kan ada yang cepat desain ya gitu, desain. Ada yang CV yang ATS friendly kan kayak kamu yang ya tau lah ya ATS friendly gitu. Yang lebih simple, yang cuma kayak kata-kata doang, nggak desain, nggak aneh-aneh gitu. Nah, hal semacam inilah yang harus dilihat. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, CV ini harus benar cara bikinnya, cara bikin. Gitu. Kedua, CV ini harus benar cara pakainya. Gitu. Jadi sebelum menuju ke loker, pastiin dulu CV-mu ini cara bikinnya benar. Cara bikin benar itu apa? Kita tahu dulu, kita mau pakai CV pakai desain atau ATS friendly. Kalau kita mau pakai desain, ya desain yang diperkenankan tuh gimana, yang nggak norak tapi profesional gitu ya. Kemudian info-info penting yang ada di dalamnya gitu, info apa aja yang wajib ada, info apa yang sebenarnya cuma tambahan, info apa yang nggak penting hilangin aja. Gimana cara menuliskan bahasanya, karena CV bukan tempat curhat, bukan biografi, tapi CV lebih kayak ke marketing dokumenmu, karena kamu ingin menjual kemampuan dan pengalaman diri kan gitu. Nah ya, kalau kamu bisa memenuhi itu semua, artinya 1 dari 2 ini sudah terpenuhi, yaitu benar cara bikinnya. Selanjutnya tinggal poin nomor 2, benar cara pakainya. Cara pakai itu gimana ya, ini loh, gitu. Ngirim CV lewat email pasti akan beda kalau ngirim CV dengan platform loker, gitu. Pasti akan beda kalau kamu langsung ke web perusahaannya, gitu. Sehingga disesuaikan. Nah, biasanya akan disarankan bahwa kalau kamu nggak mau ganti-ganti CV, kan maksudnya tuh kayak mau cara amannya gitu ya, gitu. Maka betul. biasanya disarankan CV itu udah dibikin ATS friendly aja sih, gitu. Nggak usah yang desain, pakai yang ATS friendly. Bikinnya juga gampang, pakai Word juga bisa, gitu. Kedua, langsung aja pakai bahasa Inggris aja deh, kalau kamu bisa, gitu. Ya. Yang ketiga, sambil kamu melamar, kamu juga ngelakuin branding. Karena tawaran kerja itu caranya datangnya 2, dengan cara melamar atau ditawari. Kan gitu. Nah, itulah yang harus kamu lakukan. Kan kita nggak tahu mana yang bakal datang ke kita, yang lamar atau ditawari. Sehingga itu yang harus dilakukan. Nah, detailnya gimana soal CV dan lain-lain, aku jelasin di sesi detail aja gitu ya. Aku jelasin, atau nanti buat yang lain yang nonton sampai menit ke ini bisa nonton di playlist YouTube-ku gitu. Jadi perbaikan CV itu harus gimana, info pentingnya gimana. Yang penting strateginya adalah ini dulu, kita harus pahami dulu. CV itu kadang salah, bukan kayak, Kak, CV-ku di review dong, kayaknya salah. Ternyata yang salah bukan cara membuatnya, CV-nya udah bener, ya. Tapi pakainya salah. Nih, karena ini ada namanya, ini CV ya, ini CV. Ini ada buat dan pakai. Buat dan pakai. Coba ya, aku bikin metrik ya, asal. Emang gini ya, gitu. Cara buatnya ini. Cara buatnya benar. Ini cara ini aku silang aja gitu. Ada orang yang buatnya benar. Buatnya benar. Benar. Ini benar, salah, benar, salah. Gitu. Jadi ibaratnya kayak, entar deh, nggak usah pakai ini deh, pakai ini aja. Nah, gini aja. Ada yang buatnya benar, pakainya benar. Ya ini oke. Oke. Ada yang buatnya benar, pakainya salah. Oke. Oke. Ini ya jadinya salah. Ada yang buatnya salah, pakainya benar. Ini juga salah. Gitu. Ini ada yang buatnya salah, pakainya salah. Wah, apalagi ini. Ini salah banget. Ya kan? Gitu. Gitu. Iya, gitu. Karena aku mau bikin kayak gini tadi, gitu. Buatnya benar, pakainya benar, buatnya salah, pakainya salah. Gini ya kali ya matriknya ya. Gitu. Gak usah deh.
Buatnya benar. Nggak usah deh, pakai ini aja deh. Aku malah bingung sendiri. Oke, kita ke sini. Oke, gitu ya. Jadi gini. Hai. Jadi ini ya. Kalau buatnya bener, pakainya bener, ini tinggal kamu naikin aja intensitasnya. Intensitasmu ngelamar ditinggiin. Kalau buatnya bener, pakainya salah, gitu. Ya gimana? CV-mu bagus, tapi kamu ngirim lewat email, cara nggak lengkap, nggak formal, dokumennya kurang. Iya. Kamu ngirim lewat LinkedIn pun ternyata belum lengkap gitu. Ya pasti kan ini harus istilahnya dioptimasi gitu kan. Optimasi apa? Optimasi ini loh gitu. Cara makainya, optimasi penggunaan platform gitu. Bikinnya salah, pakainya bener. Jadi kamu tahu cara ngirim email yang bener, lewat pakai LinkedIn yang bener, keren. Tapi CV-mu salah. Dari formatnya, banyak typonya. Kamu tahu, tapi paksain kirim kemana-mana gitu. Ya ini harus dioptimasi lagi. Kalau ini optimasi CV gitu. Ya, tapi ini ada yang bikinnya salah, pakainya salah. Nah ini harus optimasi diri. Gitu. Jatuhnya sih, diri itu artinya belajar lagi, cari coach gitu. Nggak salah semua kok gitu. Nah, ini loh sih maksudku. Gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ini yang harus dilakuin gitu. Apa kayak gitu ya gitu. Jadi memang ini apa ya namanya ya? Ya harus dilakuin tuh ini gitu. Karena kemungkinannya kan macam-macam gitu ya sih ya kayak gitu. Ya kan? Inilah yang kemungkinan yang ada gitu. Sehingga tadi kita lihat lagi gitu. Begitu kita udah tahu ini, kita harus sadar diri bahwa tidak selamanya CV itu kurang bagus bikinnya. Mungkin cara makainya juga. Mungkin bikinnya bagus, pakainya bagus, tapi belum intensif. Sehari cuma ngirim 1 lamaran gitu. Atau sehari hari ini ngirim 10, besok 2, besoknya 15, besoknya 0. Nah gitu. Ya jangan melip-lip gitu, konsistenin gitu. Karena kalau konsisten dalam waktu 1 minggu, nanti kamu bisa evaluasi. Oke, seminggu ini aku udah rutin nih, tiap hari 10, 10, 10, berarti 70 lamaran. Mana yang udah ada panggilan? Mana yang udah diintip sama HR-nya? Nah, gitu-gitu. Kalau kita performanya gini-gini, gimana cara ngukurnya? Ya kan? Itu. Gitu ya. Semoga terjawab ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Apa ya? Mungkin lebih ke kayak interview ya. Boleh, gimana tuh? Untuk interview terkadang gini, ketika orang ditanya itu kan kita udah tahu nih jawabannya sebenarnya gini, kita mau menerangkannya seperti ini, tapi ketika kita menghadap si yang interview kita itu kadang suka lupa ngeblank. Nah, yang harusnya tiba-tiba harusnya jawabnya ini gitu, itu kan banyak kasus seperti itu ya. Nah itu jadi nggak maksimal kan, otomatis yang harusnya dia bagus tapi karena tiba-tiba lupa, tiba-tiba yang dijawab jadi ngasal, itu kan otomatis jadi ngebuat performa ini kan berkurang gitu. Nah itu gimana sih tipsnya supaya nggak lupa, supaya kita bisa jawabnya tuh bener-bener ya sesuai dan ya inilah gitu apa yang kita ekspektasikan gitu. Oke, menarik ya pertanyaannya ya. Udah dipersiapkan sedemikian rupa, kita hafal di luar kepala, pada saat interview bener-bener seolah-olah kepalanya di luar gitu ya. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kayak gini sih, pada dasarnya interview itu ya gitu. Ini kalimat dasarnya gini dulu sih. Kita harus sadari dulu. Kamu tahu guru sejarah nggak? Ya. Guru sejarah itu bisa menerangkan materi-materi sejarah, ya nggak? Gitu. Kira-kira sih gitu. Kamu pernah ada pelajaran misalkan kerajaan zaman Hindu-Buddha, kerajaan Islam, persiapan kemerdekaan, gitu-gitu ya? Ada ya? Gitu. Iya, ada. Kira-kira guru sejarahmu itu hidup nggak di zaman Majapahit misal? Gitu. Enggak. Kira-kira guru sejarah kita itu nonton nggak waktu Presiden Soekarno baca teks proklamasi? Enggak. Nah, kita harus harus dari situ dulu. Itu adalah
sebagai motivasi kita untuk belajar interview. Artinya apa? Orang yang bahkan tidak mengalami suatu hal, kok bisa ya dia menceritakan secara lancar? Bahkan dipahami sama ratusan atau ribuan murid yang berhasil dia luluskan dari sekolah itu. Entah di jenjang SD, SMP, SMA, ya nggak sih? Gitu. Betul. Guru sejarah itu kan orang-orang hebat yang mampu menceritakan hal yang dia tidak alami sendiri loh sih. Ya nggak? Dengan lancar. Ya, kok bisa ya? Gitu. Nah, kita namanya interview itu yang ditanya kan seputaran CV. Bahkan di luar CV pun itu juga sebenarnya kan konteksnya balik lagi ke CV, ya kan? Nah, kok bisa ya gitu. Kita orang yang mengalami setiap kegiatan yang ada di CV kok bisa bercerita secara tidak lancar. Padahal guru sejarah, nggak tahu jumlahnya ada berapa dari dulu awal ada guru sejarah pertama, itu adalah orang-orang yang menceritakan yang tidak dia alami, ya nggak? Gitu. Coba deh dua hal ini dibandingin. Yang artinya apa? Kita itu kurang persiapan. Persiapannya itu adalah persiapan materi dan persiapan waktu untuk jam terbang itu loh, gitu. Untuk memahami apa yang kita alami, gitu. Gitu, ya kan? Jadi sehingga apa? Cuma ada satu doang sih tips interview itu sebenarnya. Itu apa? Latihan. Interview itu kan ngomong kan. Mau online atau offline kan ngomong. Sehingga kamu di situ harus ya sudah latihan ngomong. Kok ada ya, aku udah persiapan, tapi waktu di depan orang kok aku ngeblank. Karena persiapan kamu itu bukan ini loh sih, kurang latihan ngomongnya sih. Ngeblank itu biasanya nih ya, aku sering nyebutnya tuh adalah mulut kamu atau indera kita belum bisa mengikuti kecepatan otak. Kak, aku tahu mesti ngomong apa, tapi di mulut kok belibet ya, gitu. Terus tiba-tiba kayak ngedown aja gitu. Ya iya, karena kamu di latihan itu tidak membiasakan diri itu. Gunanya latihan itu adalah kamu tuh bisa ngomong secara spontan, seolah-olah berpikir dan menyampaikan sesuatu hampir di waktu yang sama. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan saat latihan interview kalau kamu masih mengalami gugup tadi? Ya tadi latihan. Apa yang latihan? Nih, interview itu latihannya itu yang pertama, ya, latihan memahami CV. Ini latihan yang nggak harus kamu udah ada panggilan tes. Ingat ya, jangan begitu ada panggilan tes baru kamu belajar interview. Itu namanya telat. Kalau kamu memang punya gift gitu ya, gifted, kamu given punya diberkahi kemampuan komunikasi yang baik, dadakan kayak gitu nggak apa-apa. Kalian tinggal baca dikit udah. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan itu, kita harus ada persiapan. Jadi apa? Ini loh, coba iseng kamu ngomong sendiri, di record, di depan kaca misal. Kita memang nggak ada yang evaluasi, makanya direkam aja. Iseng aja kamu menceritakan diri. Perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan ini yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan alat ini. Selain itu, saya juga terampil untuk menggunakan software ini. Saya memiliki sertifikasi ini yang didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa ini. Beberapa waktu yang lalu saya memperoleh informasi lowongan pekerjaan di PT ini sebagai ini sehingga saya melamar dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat hadir di interview kali ini. Misalkan kayak gitu. Ngomong aja sih, aku baru satu asal. Cuman itu dilatih terus sih, gitu. Ya kan? Biar kita apa? Mulut itu bisa mengikuti kecepatan otak. Kalau enggak nanti kamu kebanyakan apa? Filler nomor 1. Filler. Saya perkenalkan saya itu banyak saya apa namanya itu gitu. Jadi ada kata-kata yang muncul dari mulut sebenarnya nggak perlu gitu, ya kan? Gitu. Yang kedua adalah udah mulai kena mental tuh gitu. Suaranya meredup, ngomongnya gugup, keringat dingin, sakit perut gitu-gitu. Habis itu ya, kalau bahasa laptop not responding gitu. Itu udah nggak ngebleh, udah kalau blank kamu masih ada respon, ini not responding gitu. Bener-bener kayak harus mbak kamu kenapa mbak gitu. Jadi udah gitu, jadi nge-freeze gitu. Jadi jangan sampai itu. Sehingga tadi interview itu ya latihlah untuk menjelaskan soal CV gitu. Ini yang latihannya.
Yang kedua, latihlah untuk menjawab pertanyaan yang biasa muncul. Di internet banyak tuh pertanyaan interview yang biasa muncul. Kamu bisa pelajari dulu. Pelajarinya jangan buru-buru. Banyak orang buru-buru adalah, oh ini kalau pertanyaan gini, jawabnya gini. Jadi cuma kayak kita mempelajari contoh jawaban. Harusnya bukan gitu. Kalau ada pertanyaan interview yang aku nggak tahu, kita cari tahu dulu. Sebenarnya maksudnya apa sih pertanyaan ini? Ya kan? Apa yang boleh betul. dan nggak boleh disampaikan. Kemudian gimana cara jawabnya. Nah, gitu-gitu. Harusnya semacam itu. Jadi pelajari pertanyaan yang biasa muncul. Yang ketiga adalah luangkan waktu untuk praktek. Gitu. Prakteknya ke siapa? Satu, ke orang yang dikenal. Pertama sendiri dulu. Kedua, orang yang dikenal. Orang dikenal. Ketiga, orang tidak dikenal. Keempat, orang tidak dikenal tapi lebih dari satu gitu. Ini kan satu ini coba dinaikin gitu. Akhirnya apa? Nanti kita akan terbiasa untuk ngomong dengan siapapun gitu. Mau yang lebih muda, lebih tua, sesama fresh grade, tingkat pendidikan di bawah kita atau masih sekolah, beliaunya yang sudah punya pengalaman luar biasa di kehidupan dia misalkan. Nah, itu harus dengan cara dilatih. Ini harus konsisten. Gitu. Ya, gitu. Artinya apa? Belajar interview itu harus punya inisiatif dan produktif. Kalau cuma punya inisiatif, artinya kayak, oke, aku belajar interview, besok-besok mager gitu. Produktif tuh rutinnya itu loh sih, gitu. Punya inisiatif. Kita sendiri yang tahu cara belajar kita tuh paling kita suka itu yang begini. Oh, aku sukanya sambil dengerin musik. Aku sukanya sambil di pantai. Aku sukanya sambil rebahan. Aku sukanya kalau malam hari. Aku sukanya kalau pagi hari. Aku sukanya kalau di atas rooftop. Gitu-gitu. Lakukan yang bisa kamu akses, ya kan? Habis itu rutin aja. Gitu. Nah, improvisasi masing-masing itulah yang akhirnya menjadikan kita rileks saat belajar. Pengulangan, ya, pengulangan belajar pada saat kita happy, relax gitu, itulah yang akan menjadikan kita tenang. Kadang kita gugup tuh karena nggak terbiasa. Tapi kalau kita down lagi, aduh aku nggak termotivasi lagi, balik lagi ke kalimatku pertama tadi. Malu kita harusnya sama guru sejarah. Gitu. Ya, betul. Bagaimana kita bisa gampang menyerah untuk mampu bercerita secara lancar setiap hal yang kita alami dalam hidup kita secara profesional. Kok bisa sih orang kita menceritakan ulang yang benar-benar kita alami dan kita terlibat loh di dalamnya? Kok belum apa-apa udah nyerah gitu. Malu dong sama guru sejarah gitu. Dia nggak hidup di zaman dinosaurus gitu. Cuman dia tahu gini-gininya. Dia nggak hidup di zaman batu, ya kan? Gitu, Paleolitikum, Neolitikum, Megalitikum, nggak hidup gitu-gitu. Cuman dia tahu gitu-gitunya. Gitu. Gimana gitu? Harusnya kita malu gitu. Berarti artinya apa? Artinya gini, pertanyaan interview itu kan kita nggak ada yang tahu nih, nggak ada pertanyaan yang pasti kan satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu kan beda-beda, ya kan? Nggak usah mikir, aduh nanti ditanya apa, bodo amat. Kita lihatnya begini, karena pertanyaan interview ini tidak pasti, gitu. Kalau segala sesuatu ini dalam konteks pertanyaan interview ini tidak pasti, artinya segala sesuatu itu mungkin, gitu. Berarti kalau setiap pertanyaan interview itu kan nggak pasti. Berarti saya juga memiliki kemungkinan untuk lolos. Dengan cara apa? Belajar. Gitu. Yaitu cara kita harus persiapan. Ingat gitu ya. Nggak cuma baca, oh kalau ditanya gini jawabnya gini. Oke. Latihan sekali udah gitu. Kok bisa kamu cuma baca satu referensi dan menyebut dirimu ahli? Kok bisa kamu membaca atau praktek sehari, terus kamu bilang, oke saya siap untuk interview. Nggak bisa gitu. Ini adalah suatu pengulangan. Apalagi kalau kamu mau ya memberikan, ngajarin ilmu yang kamu pelajari saat kamu belajar interview. Jadi kamu udah dapat ilmu banyak, terus kita praktek yuk. Ternyata secara nggak sadar kita udah upgrade kemampuan interviewnya. Yang nggak tahu ini kamu ajarin. Nah dengan ngajarin itu, diingatan kita tuh malah makin muncul, makin kuat gitu. Itulah ya keunikan ngajarin orang gitu. Gitu ya Zia. Gitu. Semoga ngejawab pertanyaan ya. Gitu. Mungkin habis ini kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut ya Zia. Ya. Oke.